Kalau dulu ibu kota bagi Indonesia adalah Jakarta, dan pada baru-baru ini Presiden Indonesia, Presiden Jokowi telah memindahkan ibu kota Indonesia bukan lagi di Jakarta tetapi telah bertukar ke Kalimantan Timur. Wow. Kalau kita tengok reka bentuk ataupun desain untuk pembentukan kota baru bagi Indonesia iaitu di Kalimantan Timur ini telah siap dalam bentuk desain. Dan sekarang dalam proses pembinaan untuk membangunkan ibu kota yang bertempat di Kalimantan Timur, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, guys. Saja masuk ke channel aku, jangan lupa untuk klik button subscribe, like, dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu memang awesome, memang terbaik, guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, akan pintu-pintu rezeki dihidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan buat sedikit video reaction daripada channel Juner12, di mana video ini berjudul Meganya Design IKIN. Desain terbaru ini adalah Istana Ibu Kota Baru Negara Indonesia. Wow. Di mana video ini berdurasikan 11 minit. Jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa, di ujung video baru kita akan bagi sedikit reaction, guys. Jom. Jokowi mau desain Smart City. Ini punya penampakan terbaru desain Istana Ibu Kota Negara Indonesia baru. Don't forget to subscribe. Sebelum kita lanjut, guys, bagi viewer baru, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari Jurnal 12. Ibu Kota Negara Indonesia diketahui akan pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Akan tetapi, progres proyek pemindahan Ibu Kota baru belakangan ini seolah tenggelam akibat pandemi COVID-19. Namun, para pihak yang terlibat tetap menghasilkan karya desain untuk persiapan ke depan. Melansir dari laman CNBC Indonesia, salah satunya pemegang sayembara Istana Garuda Ibu Kota baru di Kalimantan Timur, yaitu seniman Nyoman Nuarta yang terus mematangkan desainnya dengan menampilkan render-render dari desain Istana Ibu Kota baru. Dalam akun Instagramnya, dikutip Senin 12 Juli 2021, Nyoman kembali menegaskan semangatnya soal Indonesia yang begitu kaya budaya, menawarkan keberagaman yang tak ternilai. Guys, kalau ini adalah reka bentuk macam mana bandar yang akan dibangunkan di Kalimantan Timur, di mana Kalimantan Timur inilah akan menjadi ibu kota kepada Indonesia. Simbol pemersatu bangsa, simbol yang kemudian dimunculkan dalam rancang bangun sebuah tempat paling prestisius dalam tatanan negara Indonesia, Garuda, yang mengembangkan sayapnya di atas tanah Nusantara. Jadi di Kalimantan Timur tidak jauh dari tempat kami, guys, di Sabang. Dari desain Istana Garuda di Ibu Kota baru. Menurutnya, rancangan Istana Garuda diinisiasi oleh visi dirinya sebagai seorang seniman dan dikembangkan bersama para ahli. Istana yang dipersembahkan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebuah proyeksi bagi masa depan bangsa. Video dan 3D rendering merupakan kolaborasi dengan @SeedsMotion dan @Kunkun Visual. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono sempat berbicara mengenai pembangunan Ibu Kota Negara baru dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI pada Rabu 2 Juni 2021 lalu. Pemerintah masih menunggu pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang saat ini sedang dibahas di DPR Republik Indonesia. Dari rencana pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2022 yang mencapai 100,46 triliun rupiah, belum ada rencana kegiatan atau anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru. Sementara itu, Menteri Keuangan atau Menko Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran pembiayaan pembangunan Istana Ibu Kota Negara baru masuk dalam APBN 2022. Hal ini diungkapkannya pada rapat kerja bersama Banggar DPR RI dan Bank Indonesia pada 31 Mei 2021 lalu. Sebelumnya, dilansir dari laman Kompas, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah secara resmi mengumumkan lokasi yang rencananya menjadi ibu kota baru Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Jokowi menyatakan beban di Jakarta dan Pulau Jawa sudah terlalu berat. Dengan demikian, ini jalan raya ibu kota baru harus di luar Pulau Jawa. Dalam paparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas di acara Youth Talks pada 20 Agustus 2019 lalu, disampaikan sejumlah alasan mengapa Pulau Jawa tidak dipilih lagi sebagai lokasi ibu kota baru.
Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama, penduduk Jawa terlalu padat. Survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015 menyebutkan sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Alasan keduanya adalah kontribusi ekonomi pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto atau PDB sangat mendominasi, sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapus istilah Jawa sentris, sehingga kontribusi ekonomi di pulau lain juga harus digenjot. Yang ketiga, mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur dan meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efektif dan efisien. Yang terakhir, memiliki ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing atau competitiveness secara regional maupun internasional. Untuk kota-kota tertentu yang sifatnya supporting kepada IKN tentu akan tetap dilanjutkan, misalnya pembangunan infrastruktur. Sebab kalau kita tengok misi Bapak Jokowi ini, dia mau, sebab di Indonesia banyak betul kota-kota kan, jadi dia nak mau ada satu kota pun yang tertinggal yang nggak maju lah. Dia mau semua kota-kota di Indonesia ini maju. Sebelum kita lanjut, bagi viewer baru, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya maknanya di sini pembangunan yang seimbang lah. Informasi terbaru dari Jurnal 12. Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya agar wilayah di luar Pulau Jawa bisa mengejar ketertinggalannya. Dengan begitu Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, adil, makmur, dan sejahtera. Hal itu diungkapkan oleh Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro pada Seminar Nasional Kesiapan Pemerintah dalam menjawab tantangan pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur dalam Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Kalimantan secara daring dari Gedung Bina Geraha Jakarta pada Senin 28 Juni 2021. Juri menerangkan langkah ini merupakan upaya revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Mengutip data Badan Pusat Statistik atau BPS pada kuartal 4 2020 dari total produk domestik bruto atau PDB 15.434,2 triliun rupiah, Pulau Jawa masih mendominasi dengan porsi 58,75%. Diikuti Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, serta Maluku dan Papua 2,34%. Dari data itu, juri menilai jumlah penduduk yang besar serta pembangunan infrastruktur yang sudah lebih dulu maju di Pulau Jawa, ibarat gula yang terus membuatnya menarik bagi investor dan juga masyarakat luar Jawa untuk mengadu nasib di Jawa. Juri pun menegaskan melalui IKN, pemerintah bercita-cita membangun sebuah kota yang smart, green, beautiful, and sustainable. Menurut juri, kalau cita-cita tersebut sudah diwujudkan, maka Indonesia akan punya rasa percaya diri dan menjadikan IKN penanda atau arah kemajuan bersama. Namun juri menyadari masih ada berbagai tantangan besar dalam upaya memindahkan IKN. Pertama, soal pandemi COVID-19 tentu yang harus jadi prioritas saat ini. Juri menjelaskan bagaimanapun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tetap harus dilakukan agar saat pandemi mereda kita sudah bisa langsung lepas landas. Tantangan kedua terkait anggaran. Juri memastikan pemerintah tetap berhemat, tapi skema pembiayaan IKN tidak akan melulu bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Bagian terbesarnya justru dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau public-private partnership dan kontribusi atau investasi swasta. Juri menjelaskan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur nantinya akan membutuhkan anggaran sekitar 466 triliun rupiah. Kendati begitu, menurutnya skema pembiayaan IKN tidak akan seluruhnya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar 466 triliun rupiah yang dibutuhkan, pembiayaan dari APBN hanya sekitar 89,4 triliun rupiah, lalu KBBU dan swasta 253,4 triliun rupiah, sementara BUMN serta BUMD 123,2 triliun rupiah. Adapun terkait dukungan masyarakat, juri meminta perlunya kesadaran bersama untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Terlebih pada tahun 2045 Indonesia memasuki usia 100 tahun merdeka, atau 24 tahun dari sekarang. Maka generasi muda akan menjadi ujung tombak pengembangan dan pengelolaan Indonesia dengan ibu kota negara yang sudah mendunia. Juri berharap generasi penerus bangsa benar-benar menyiapkan diri dengan membangun kapasitas dan jejaring agar SDM sudah siap ketika ibu kota pindah. Menurutnya, bonus demografi yang dipunyai harus bisa menjamin kesiapan SDM terutama di daerah IKN dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPR Republik Indonesia dari Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Syaifudian, menambahkan pemindahan IKN akan mendorong perekonomian provinsi yang berdekatan dengan Kaltim. Namun, menurutnya pembangunan IKN juga harus tetap memperhatikan sejumlah aspek seperti aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat lokal. Biasanya kalau merancang perkotaan itu kan kita harus mengingat bahwa ada yang namanya faktor alam ya. Kita membangun di atas alam yang masih baru. Kedua, ada manusia yang akan menghuni dan akan membangun dan mewujudkan semua ini. Jadi harus ada semacam keseimbangan nih antara manusia, alam dan juga dengan sang pencipta. Nah, itu adalah salah satu filosofi dasar yang sebenarnya ada. Untuk kota-kota tertentu yang sifatnya supporting kepada IKN tentu akan tetap dilanjutkan. Misalnya pembangunan infrastruktur dasarnya, dan itu sama sekali tidak bergantung dengan kehadiran IKN ya. Ibu kota negara baru Republik Indonesia akan dibangun dengan skema bangun guna serah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal informasi lainnya dari Jurnal 12. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas Soeharto Monoarfa memastikan pemerintah masih tetap melanjutkan mega proyek Ibu Kota Baru atau Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Namun ia mengatakan pembangunannya tidak akan menggunakan dana APBN melainkan investasi swasta melalui skema kontrak bangun guna serah alias Build Operate Transfer atau BOT. Dengan skema ini, proyek didanai swasta. Mereka akan menerima konsesi dalam waktu tertentu supaya mereka mendapatkan kembali investasi serta keuntungan dari proyek yang mereka lakukan. Secara tradisional, proyek yang didanai dengan skema ini akan diserahkan kepada pemerintah pada akhir masa konsesi. Soeharto menjelaskan, rencananya pembangunan baru akan dimulai setelah pemerintah berhasil mengendalikan penularan virus COVID-19. Caranya dengan menekan angka reproduksi efektif atau RT dari saat ini 1,2% menjadi 0,9%. Meski demikian, di tahap awal pemerintah hanya akan membuka keran investasi IKN ke swasta untuk proyek perumahan dan perkantoran yang ditargetkan bisa kelar pada tahun 2024. Anggarannya ia perkirakan hanya 600 triliun rupiah atau 25% dari total kebutuhan pembangunan IKN. Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Baru menurutnya juga akan memberi efek ganda yang besar untuk perekonomian. Bahkan pembangunan tahap awal IKN dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak 1,2 sampai 1,3 juta. Di sisi lain, pembangunan IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,1%. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN atau Bappenas, Amalia Adininggar Widiasanti, mengatakan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Baru akan menjadi satu terobosan untuk menggeser pembangunan ekonomi di Jawa dan sekitarnya. Guys, kalau kita tengok desain istana ibu kota yang terbaru yang akan dibangunkan di Kalimantan Timur, guys, bukan kaleng-kaleng, guys. Memang smart. Kalau kita tengok, macam kita tidak percaya yang itu akan dibangunkan di Indonesia. Tapi ini adalah satu realiti di mana desain terbaru istana ibu kota yang akan dibangunkan di Kalimantan Timur, guys. Memang desainnya memang cukup mantap, cantik, guys. Dengan terbenanya istana ibu kota terbaru Indonesia, sebenarnya dia akan membuka satu lagi peluang pekerjaan khususnya untuk warga negara Indonesia sendiri di Kalimantan Timur. Jadi di sini dia dapat menaikkan sedikit sebanyak taraf hidup di Kalimantan Timur. Dimana kalau kita tengok sekarang nih taraf kehidupan ataupun taraf kehidupan di Kalimantan Timur yang sederhana, tetapi apabila terbenanya istana ibu kota baru yang bakal ditempatkan di Kalimantan Timur, dia dapat menaikkan lagi taraf hidup masyarakat Indonesia di sana. Di mana dia akan menyediakan peluang pekerjaan yang banyak untuk masyarakat di sana dan juga akan menaikkan ekonomi masyarakat Indonesia. Terbaik strategi Bapak Jokowi. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Seperti biasa, yang menonton video aku sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih. Kamu memang terbaik, memang awesome guys. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.